Ya kan ya bahwa kalau menangani anak autis itu ya boleh jadi jauh lebih berat begitu Pak. Kira-kira lebih berat atau lebih ringan Bu? Lebih berat. Nah, kalau lebih berat pahalanya itu lebih besar biasanya ya. Nah dan oleh karena itu, nah saya percaya bahwa ini tugas yang mulia dan yang merupakan dari pekerjaan besar kita, di mana anak-anak kita, ya termasuk nanti murid-murid kita itu bisa kita didik dengan baik. Nah saya membayangkan kadang-kadang kita itu sebagai pendidik atau sebagai orang tua itu kalau mungkin yang ibu-ibu kandung sendiri, lahirkan sendiri ya. Juga kadang-kadang, ini kok ya lebih banyak membuat kesal hati daripada menyenangkan gitu ya. Nah lebih kadang-kadang kita mungkin berpikir, nah kalau kita sibuk memikirkan kita atau merenungkan kita, kadang kita anak-anak kita pada saat ini kadang-kadang mungkin itu memang tidak membuat hati kita menjadi enak atau nyaman. Nah, tapi kalau kita memikirkan bahwa buah dari apa yang kita lakukan pada mereka di masa yang akan datang ya, hasil yang akan kita peroleh di masa yang datang itu mungkin kita nanti harapan kita yang besar dan insya Allah mungkin hasil yang besar yang akan kita peroleh di masa yang akan datang itu membuat kita itu bisa bekerja dengan keyakinan ya, dengan kesungguhan, dengan kerelaan. Jadi oleh karena itu ya kita mungkin menghabiskan waktu kita, tenaga kita mengambil risiko sering tidak nyaman gitu, karena kita memiliki harapan bahwa anak-anak kita, murid-murid kita itu akan lebih baik di masa yang datang. Kira-kira 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu saya membaca kisah tentang seorang profesor suami istri di Surabaya, kalau nggak salah di apa itu ITS Surabaya gitu. Ya tidak beda dengan tidak beda dengan umumnya anak-anak yang normal. Nah mungkin karena anak autis yang mungkin kadang-kadang masih ya bersikap destruktif, mungkin sikapnya kadang-kadang mungkin belum 100% seperti yang normal, akan tapi kalau kita itu bisa menangannya secara baik, maka mereka itu akan bisa berkembang, berubah, dan bisa nanti hidup secara normal dan memberikan sumbangan bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Nah saya berharap bahwa kita Bapak Ibu sekalian ya kalau saya mungkin coba yang membuka acara ini ya, itu tolong Bapak Ibu sekalian dari apa yang Bapak Ibu lakukan yang moga-moga nanti akan mengubah anak-anak autis itu menjadi seseorang yang mungkin mandiri, yang bisa melakukan fungsi secara normal sebagai manusia, sebagaimana orang pada umumnya. Nah semoga tugas mulia Bapak Ibu ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan kalau suatu pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh itu, insya Allah balasannya juga akan baik balasan dari manusia maupun terutama balasan dari Tuhan kita. Mari kita buka kegiatan ini dengan penuh semangat begitu ya, dan dengan baca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Nah, selamat mengikuti kegiatan pelatihan ini. Nah, semoga nanti ya kita memiliki semangat baru, dan mungkin cara-cara yang baru untuk menangani anak-anak didik kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara pelatihan dengan perkenalan trainer dan peserta. Untuk acara ini akan dipandu oleh Bu Yuli. Pada Bu Yuli, Ibu, Pak Fuad sekalian mau pamit katanya, belum ada acara lain yang menunggu. Terima kasih Pak Fuad. Menjadi fasilitator dan co-fasilitator pelatihan kita hari ini. Saya sendiri Yulianti Dwi Astuti, nama panggilan saya Yuli. Kelihatan ya Bu ya? Kemudian mulai dari sebelah mana nih? Oke. Mau mulai yang mana dulu Bu? Yang punya dari sana. Apa yang laki-laki dulu? Dari sini ya Bu. Ini namanya Mbak Wahyuni Nugraheni, nama panggilannya Mbak Heni. Kemudian itu Mas Ardian Adi Putra, sarjana psikologi, nama panggilannya Ardian. Ada yang lebih pendek lagi? Ardi, apa Dian?
terserah Bu nanti. Kemudian ini Mbak Maina Syamul Laili, sarjana psikologi, panggilannya Maina. Kemudian yang paling ujung itu Mbak Sri Tarwanti, sarjana psikologi, panggilannya Sri.